Siapa yang tidak tahu kisah wanita cantik penguasa pantai selatan? Nyai Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan merupakan sebuah legenda berkaitan dengan adanya sosok misterius penjaga wilayah perairan di selatan Jawa. Keberadaan mitos yang ada kemudian diwariskan secara turun-temurun hingga kini. Meski belum tentu benar, mitos akan Ratu Pantai Selatan mengakar begitu kuat bagi sebagian masyarakat Jawa, terutama para penganut kepercayaan kejawen. Beberapa versi muncul tentang asal-muasal wanita sakti mandraguna ini. Memang tidak diketahui dengan pasti sejak kapan legenda ini dikenal, namun hingga kini masih menjadi sebuah misteri. Ada yang menyebut sang ratu dengan Kanjeng Gusti Ratu Kidul. Ada pula yang menyebutnya dengan Nyai Roro Kidul. Lalu, siapakah sebenarnya sosok misterius ini? Untuk menjawab rasa penasaran Anda, berikut Misteripedia Ratu Pantai Selatan. Di kalangan masyarakat Sunda berkembang anggapan bahwa Ratu Kidul merupakan titisan seorang putri Pajajaran. Bagi masyarakat yang tinggal di Jawa, Nyai Roro Kidul selalu dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan. Mitologi Jawa menyebutkan Kanjeng Ratu Kidul ialah ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang ditugaskan untuk menjaga. Sedangkan Nyai Roro Kidul merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir sang ayah karena ulah ibu tirinya. Disebutkan juga cerita-cerita yang terkait antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyai Roro Kidul. Bisa dikatakan berbeda fase tahapan kehidupan. Dalam keyakinan orang Jawa, Kanjeng Ratu Kidul memiliki pembantu setia bernama Nyai atau Nyi Roro Kidul. Hal ini berdasarkan kepercayaan bahwa Kanjeng Kidul berusia jauh lebih tua dan menguasai Laut Selatan jauh lebih lama sebelum sejarah kerajaan Pajajaran. Kanjeng Ratu Kidul sama Nyi Roro Kidul itu jelas berbeda. Kalau dari beberapa cerita mitos, Kanjeng Ratu Kidul itu ratu, rajanya. Sedangkan Nyi Roro Kidul patih atau bawahannya. Selain dalam mitologi Jawa kuno, versi lain di tanah Jawa yang beredar mengatakan Ratu Kidul ini merupakan Dewi Nawang Wulan. Disebutkan Dewi Nawang Wulan adalah seorang dewi kahyangan yang selendangnya dicuri oleh Jakatarup sehingga ia tidak bisa lagi kekayangan. Melihat hal tersebut, Jakatarup memanfaatkan situasi dan pada akhirnya ia menikahi Dewi Nawang Wulan. Dewi yang dikenal baik hati dan bijaksana ini dikutuk oleh kerajaan langit karena sudah berani menikah dengan manusia, di mana hal tersebut sangat haram hukumnya bagi kerajaan langit. Akhirnya Dewi Nawang Wulan pun dikutuk menjadi sebangsa makhluk halus yang diperintahkan untuk menjaga Pulau Jawa agar tidak tenggelam karena keganasan Samudra Hindia. Jika dicermati, seluruh versi mengenai legenda Ratu Pantai Selatan ternyata banyak memiliki kemiripan. Mungkin sebenarnya kisah-kisah ini berasal dari satu kisah yang sama, kemudian diceritakan secara turun-temurun dengan tambahan atau perubahan cerita sesuai dengan kearifan lokal. Terdapat beberapa pengakuan dari masyarakat yang pernah bertemu dengan Ratu Pantai Selatan secara langsung ataupun melalui mimpi. Di antaranya, ada yang menyebutkan bahwa sang ratu mempunyai paras cantik dengan rambut hitam panjang terurai indah. Kemudian pada tubuhnya terbalut kemben hijau dengan selendang panjang menjuntai, serta dilengkapi perhiasan dan mahkota yang terbuat dari emas. Yang Ratu Kidul itu biasanya kalau bulan penuh, artinya bulan purnama Jawa ya, tanggal 15 Jawa ya, itu akan kelihatan cantik sekali. Tapi dengan berjalannya waktu, ya, akan misalnya tanggal 15, 16, 17 sampai akhir bulan lagi itu semakin tua. Nanti pada tanggal 15 cantik lagi. Itu kesaksian Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9.
Pada tahun 1998, ada seorang spiritualis yang mengaku pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Saat itu Kanjeng Ratu Kidul didampingi oleh patihnya yaitu Nyai Roro Kidul. Keduanya memang persis, tetapi Kanjeng Ratu kulitnya kuning langsat, sementara Nyai Roro Kidul agak kecoklatan. Kanjeng Ratu Kidul dikatakan mempunyai aura putih jernih dan gemerlapan seperti berlian, bulat mengelilingi seluruh tubuhnya. Sedangkan aura Nyai Roro Kidul berwarna putih susu seperti cahaya lampu neon, tipis putih mengikuti postur tubuhnya. Jika Nyi Roro Kidul sedang memunculkan dirinya di dunia nyata, kerap kali ia menaiki kereta kencana yang ditarik oleh kuda-kuda besar. Selain itu, terkadang di sekitar kereta kencana juga terdapat dayang-dayang ataupun pengawal yang setia menemani. Selain parasnya yang terkenal cantik, ternyata masyarakat percaya bahwa Ratu Pantai Selatan juga bisa berubah wujud menjadi seekor ular naga. Hal itu diperkuat dengan adanya cerita masyarakat di daerah pantai Laut Selatan yang pernah melihat sosok ular naga raksasa. Konon, latar belakang Ratu Pantai Selatan sebagai seorang putri yang pernah terkena penyakit kulit menyerupai sisik ular sering dikait-kaitkan dengan wujud ular naga tersebut. Legenda Jawa dari abad ke-16 menyatakan Kanjeng Ratu Kidul merupakan pelindung sekaligus pasangan spiritual para raja kerajaan Mataram. Panembahan Senopati pendiri Kesultanan Mataram dan cucunya Sultan Agung Hanyakrakusuma menyebut Kanjeng Ratu Kidul sebagai mempelai mereka. Hal tersebut tertuang dalam babat Tanah Jawi atau dalam sejarah Tanah Jawa. Sebelum bertemu dengan Panembahan Senopati, Ratu Pantai Selatan dikenal luas ke berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa sebagai wanita cantik yang sakti. Mendengar hal tersebut, banyak pangeran muda dari berbagai kerajaan ingin mempersunting dirinya. Menghadapi para pelamar itu, Parangkusumo yang terletak di selatan kediamannya di Kota Gede. Meditasinya menyebabkan terjadi fenomena supernatural yang mengganggu kerajaan di Laut Selatan. Sang ratu lalu datang ke pantai untuk melihat siapa yang menyebabkan gangguan tersebut. Saat melihat seorang pangeran tampan, ia lalu jatuh cinta dan meminta Panembahan Senopati untuk menghentikan tapanya. Sebagai ganti, sang ratu penguasa alam spiritual di Laut Selatan setuju untuk membantunya dalam mendirikan kerajaan yang baru. Untuk menjadi pelindung spiritual kerajaan tersebut, sang ratu dilamar oleh Panembahan Senopati menjadi pasangan spiritualnya serta semua penggantinya nanti, yaitu para Raja Mataram. Pak Sultan sendiri yang ke-9 itu dalam takhta untuk rakyat, ya, dalam takhta untuk rakyat ini, ya, itu mengatakan kalau apakah Bapak pernah ketemu, pernah ketemu Kanjeng Ratu itu di Laut Selatan? Pernah, itu dengan cara-cara tertentu, misalnya puasa. Hingga kini memang belum ada pembuktian sejarah yang bisa menjawab benar tidaknya keberadaan Ratu Pantai Selatan. Cerita misteri Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul telah menjadi legenda yang amat menarik hingga kini. Banyaknya versi yang menceritakan siapa sosok sang ratu bisa dikatakan sah-sah saja, karena setiap pandangan atau perspektif memiliki kebenarannya tersendiri. Pemirsa, itulah tadi Misteripedia Ratu Pantai Selatan versi On The Spot.